Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Khairani, NIM 1914080001. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang komponen bab 1 pada skripsi. Yang pertama yaitu merumuskan judul dan permasalahan penelitian. Yang kedua ada identifikasi masalah. Yang ketiga batasan masalah. Yang keempat rumusan masalah. Yang kelima tujuan penelitian. Yang keenam manfaat penelitian. Yang ketujuh komponen penelitian pengembangan. Yang pertama yaitu merumuskan judul dan permasalahan penelitian. Yang pertama merumuskan judul. Judul penelitian adalah suatu rangkaian kalimat singkat dan padat yang menggambarkan suatu penelitian. Dalam merumuskan judul yang baik dan sempurna, maka diperlukan beberapa kriteria, yakni sebagai berikut. Yang pertama, judul harus singkat, jelas, dan berbobot. Yang kedua, judul harus sesuai dengan topik penelitian. Yang ketiga, yaitu judul tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku. Yang keempat, yaitu judul tidak boleh provokatif. Selanjutnya yaitu permasalahan penelitian. Masalah secara umum dipandang sebagai kesenjangan atau jarak antara apa yang diharapkan dengan kenyataan atau yang terwujud. Kriteria menentukan masalah yang pertama yaitu masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyiratkan adanya pengujian yang empiris. Sumber-sumber dalam menentukan masalah yaitu yang pertama, pengalaman seseorang atau kelompok. Yang kedua, lapangan tempat kerja. Yang ketiga, laporan hasil penelitian. Yang keempat yaitu sumber yang berasal dari pengetahuan orang lain. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang masalah memuat mengenai hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu penjelasan tentang situasi yang melatar belakangi lahirnya permasalahan atau isu hukum yang akan diteliti. Yang kedua yaitu penjelasan mengenai alasan dilakukannya penelitian terhadap masalah tersebut. Yang ketiga, penjelasan tentang hal-hal yang telah dan atau belum diketahui tentang masalah yang akan diteliti. Dasar-dasar penyusunan latar belakang yaitu ada 4 aspek. Yang pertama aspek filosofis, yang kedua aspek historis, yang ketiga aspek yuridis, yang keempat itu aspek empiris. Selanjutnya identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan tahap awal yang penting dalam proses penelitian. Ketika seseorang peneliti mendapatkan suatu permasalahan yang dapat diteliti, tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah dari masalah yang akan diamati tersebut. Ada beberapa langkah yang dalam melakukan identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan bidang penelitian di mana seseorang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Yang kedua, mengembangkan penguasaan pada area atau bidang spesialisasi. Yang ketiga, yaitu meninjau penelitian yang dilakukan di bidangnya untuk mengetahui tren terbaru dan studi yang sedang dilakukan di bidang tersebut. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah penelitian adalah suatu hal yang sangat penting dalam mendekatkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Tahapan membatasi masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi dan klasifikasikan masalah yang akan dikaji. Yang kedua, menegaskan permasalahan dengan cara membuat definisi operasional permasalahan. Yang ketiga yaitu dukung permasalahan dengan data sesuai lapang secara rinci. Yang keempat, deskripsikan menggunakan kalimat efektif dan menarik. Fungsi batasan masalah yaitu yang pertama membantu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas. Yang kedua yaitu memfokuskan pada satu persoalan. Yang ketiga, membatasi jangkauan proses yang akan dibahas. Yang keempat, menghasilkan sebuah permasalahan yang terselesaikan.
Yang kelima, gambaran apa saja yang akan dibahas pada penelitian. Berikut adalah contoh batasan untuk penelitian R&D. Yang pertama, penelitian ini memfokuskan bagaimana merancang media pembelajaran berbasis Android pada materi usaha dan energi kelas 10. Yang kedua, penelitian ini dilakukan di kelas 10 Madrasah Aliyah Kota Jambi. Permasalahan dibatasi pada pengembangan, kelayakan, kepraktisan, serta keefektifan media pembelajaran berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android untuk mata pelajaran fisika pada pokok bahasan usaha dan energi untuk ajaran 2019-2020. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu tulisan singkat berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah yang dalam penelitian yang kemudian akan menjadi titik fokus pada penelitian tersebut. Masalah-masalah penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis dengan singkat dan bermakna. Bentuk rumusan masalah metode penelitian R&D yaitu yang pertama, bagaimanakah pengembangan program aplikasi media pembelajaran berbasis Android pada mata pelajaran fisika dengan materi usaha dan energi untuk siswa SMA atau MA kelas 10 jurusan IPA tahun ajaran 2019-2020. Yang kedua yaitu bagaimana validitas, praktikalitas, dan efektivitas media pembelajaran berbasis Android pada mata pelajaran fisika dengan materi usaha dan energi untuk siswa SMA atau MA kelas 10 jurusan IPA tahun 2019 atau 2020. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian sangat berkaitan erat dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti, dan jawabannya sudah disediakan di dalam kesimpulan penelitian. Tujuan akhir dari sebuah penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban yang ada di pertanyaan tadi, yang mana tujuan tadi dapat bercabang lagi yang nanti akan dapat mendorong suatu penelitian untuk diteliti lebih lanjut. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu sebagai peta pikiran yang mampu mendeskripsikan mengenai suatu keadaan pendidikan dan mendeskripsikan tentang kemampuan sumber daya terhadap kemungkinan hambatan yang akan terjadi. Yang kedua yaitu mampu menjadi sarana diagnosis dalam mencari penyebab suatu kegagalan dan masalah yang dihadapi pada saat pelaksanaan pendidikan agar mampu mencari penyelesaiannya. Yang ketiga yaitu sebagai bahan dasar untuk menyusun kebijakan termasuk juga strategi dalam mengembangkan pendidikan. Yang keempat yaitu sebagai masukan yang dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan yang memiliki peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Selanjutnya yaitu contoh manfaat penelitian R&D. Yang pertama bagi peneliti. Manfaatnya yaitu memahami dan mengenal pengembangan teknologi perangkat lunak khususnya untuk perangkat mobile. Yang kedua yaitu mengetahui teknik merancang sebuah aplikasi media pembelajaran berbasis Android. Contoh manfaat penelitian R&D pada pengguna yaitu sebagai bahan belajar mandiri bagi siswa dan sebagai bahan belajar yang praktis dan fleksibel bagi siswa. Selanjutnya yaitu komponen penelitian pengembangan. Yang pertama yaitu spesifikasi produk. Spesifikasi produk adalah bagian yang dipakai guna untuk memberikan gambaran konkret tentang karakteristik produk yang diharapkan dari kegiatan pengembangan. Spesifikasi produk hanya terdapat pada jenis penelitian pengembangan saja. Yang kedua yaitu asumsi dan batasan pengembangan. Asumsi dan batas masalah dalam pengembangan merupakan pijakan untuk menemukan karakteristik produk yang dihasilkan dan pembenaran pemilihan model serta prosedur pengembangannya. Asumsi hendaknya diangkat dari teori-teori yang teruji sahih, pandangan ahli yang relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan dengan menggunakan produk yang akan dikembangkan.
Selanjutnya yaitu definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau abstrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tertentu. Definisi operasional merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi operasional ini berisi penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Baiklah, sekian materi dari saya. Maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.